Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat. Dan tentunya di sini nanti teman-teman harus mengikuti alur berikutnya ya, sehingga nanti bisa dipastikan untuk lulus seleksi CPNS tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, tentunya di sini ada juga beberapa yang di akunnya itu sudah terdapat perubahan teman-teman. Namun ada yang tidak mendapatkan perubahan di akun SSCSN-nya, yaitu terkait tentang penggunaan nilai SKD tahun 2023. Untuk di sini nanti kita bisa memutuskan apakah kita menggunakan nilai SKD tahun 2023 ataukah nanti kita harus menggunakan nilai SKD di tahun 2024 teman-teman. Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang menu baru akun SSC ASN, yang mana di sini nanti kita akan mempelajari siapa saja kriteria pelamar yang bisa memanfaatkan fitur ini, yaitu kalau misalkan teman-teman termasuk di dalamnya, ini segera konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini mungkin teman-teman ada yang mendapatkan tampilan yang seperti ini ya, dan juga banyak sekali teman-teman yang DM ke saya. Sebenarnya maksudnya ini seperti apa sih, kemudian mengapa saya ada tampilan ini dan mengapa saya tidak ada tampilan yang seperti ini. Yaitu di sini ada menu baru di akun SSCSN yang mana bisa muncul mulai dari hari ini ya, yaitu gunakan nilai SKD tahun 2023 nih. Nilai seleksi kompetensi dasar Anda tahun 2023 memenuhi nilai ambang batas atau NAB. Untuk formasi yang dipilih pada tahun 2024, Anda dapat memilih menggunakan nilai SKD tahun 2023 atau mengikuti SKD tahun 2024. Ya benar, sebelumnya di sini kita sudah melakukan pembahasan bahwasannya di sini menurut Kepmenpan RB nomor 344 tahun 2024 tentang penggunaan nilai SKD tahun 2023 pada pengadaan CPNS tahun 2024. Yang mana mungkin di sini bagi teman-teman yang telah mengikuti seleksi CPNS di tahun sebelumnya, misalkan saja sebelumnya di sini kalian mendapatkan nilai tertinggi nih, yaitu misalkan TWK saya mendapatkan 105, kemudian TIU mendapatkan 145, kemudian untuk TKP ini saya mendapatkan 175. Kalau misalkan teman-teman memenuhi nilai ambang batas, tentunya di sini masuk dalam kategori ya untuk nanti bisa menggunakan fitur ini. Nah, sekarang kita pelajari dulu nih bahwasanya terdapat 3 kriteria pelamar CPNS 2024 yang bisa menggunakan nilai SKD di tahun 2023 ya. Jadi di sini di tahun 2024 ini teman-teman bisa menggunakan nilai SKD yang diperoleh di tahun 2023 kemarin. Namun di sini hanya ada 3 kriteria nih yang bisa menggunakan nilai tersebut. Dan tentunya ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan nilai tersebut ataupun juga tidak menggunakan nilai itu, maka ada konsekuensi yang harus diterima ya. Oke, di sini kita cek untuk yang pertama, yaitu teman-teman yang bisa menggunakan nilai SKD di tahun 2023 pada seleksi CPNS 2024 itu adalah yang pertama, teman-teman harus lulus passing grade di tahun 2023 kemarin. Kemudian teman-teman harus melamar pada jenjang pendidikan yang sama ya. Yang dimaksud dengan melamar pada jenjang pendidikan yang sama itu kira-kira seperti apa? Misalkan seperti ini, misalkan saya itu di tahun 2023 itu saya menggunakan ijazah S1. Nah, kemudian di tahun 2024 ini saya mendaftar lagi menggunakan ijazah S1. Maka saya bisa menggunakan nilai SKD yang passing grade di tahun 2021. Nah, kemudian juga misalkan di tahun kemarin itu saya mendaftar CPNS dosen itu menggunakan ijazah S2. Di tahun ini saya juga menggunakan ijazah S2. Nah, itu nanti bisa ya. Yang nggak bisa yang seperti apa? Yang nggak bisa kalau misalkan di tahun kemarin teman-teman menggunakan ijazah S1, sedangkan tahun ini kalian sudah memiliki ijazah S2 dan mendaftar CPNS dosen misalkan. Maka dikarenakan jenjang pendidikannya itu nggak sama, maka nggak bisa nih untuk digunakan. Dan itu sepertinya nanti sudah terdeteksi secara otomatis ya, kalian melamar yang mana, kemudian tahun ini melamar yang mana, maka akan muncul nih yaitu tombol untuk gunakan nilai SKD tahun 2023. Kemudian untuk yang kedua yaitu terkait tentang jabatan ya. Nah, untuk jabatan dan juga formasi yang dilamar itu tidak harus sama. Ini nanti akan muncul, teman-teman bisa menggunakan nilai SKD tahun 2023 pada seleksi CPNS tahun 2024 ini. Jadi misalkan saja seperti ini. Di tahun kemarin itu saya menggunakan ijazah S1. Tahun kemarin saya melamar di misalkan Kementerian Perindustrian misalkan.
Kemudian saya nggak lulus, kemudian tapi tahun kemarin tuh saya mendapatkan nilai passing grade nih. Maka ketika tahun ini saya melamar di mungkin Kementerian Pertahanan misalkan, kemudian ini nanti saya bisa ya untuk menggunakan nilai tersebut. Jadi untuk jabatan dan juga formasi ini yang dilamar tidak harus sama ya. Nanti kita bisa menggunakan nilai SKD tahun 2023. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus lolos passing grade ya tahun 2023. Kalau misalkan kalian sudah ikut SKD tahun 2023, kalian itu melamar pada jenjang yang sama, kemudian jabatan dan formasinya ini berbeda. Tapi kalau teman-teman tahun kemarin itu TKP, TIU atau juga TWK-nya ini ada salah satu saja yang tidak lulus passing grade, maka teman-teman tidak muncul untuk tampilan ini. Kalau muncul itu teman-teman nggak bisa untuk melakukan konfirmasi penggunaan nilai SKD tahun 2023. Jadi inilah 3 kriteria yang bisa menggunakan nilai ini, yaitu melamar pada jenjang pendidikan yang sama, kemudian jabatan formasinya ini nggak harus sama, kemudian lolos passing grade tahun 2023. Nah, selanjutnya terkait tentang penggunaan nilai ini nanti akan ada konsekuensinya ya ketika kita memutuskan untuk menggunakan nilai ini maupun juga tidak menggunakannya. Dan di sini kita cek yaitu untuk pemanfaatan sertifikat SKD CAT BKN teman-teman. Jadi di sini nanti peserta hanya dapat mengikuti SKD itu sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Nah, artinya kalau misalkan tahun kemarin kalian sudah ikut SKD, tahun ini ikut SKD lagi, itu kan sudah berbeda tahun ya. Yang kedua, peserta yang mendapatkan sertifikat SKD ini dapat menggunakan kembali hasilnya yang tertera ya pada sertifikat CAT BKN pada 1 periode pengadaan berikutnya. Nah, ini jelas ya. Kemudian peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun 2024 dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD atau menggunakan nilai sertifikat tahun 2023. Jadi di sini nanti ketika teman-teman ini kan coba kita lanjutkan dulu ya. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil SKD sebelumnya ini dinyatakan tidak berlaku teman-teman. Jadi di sini untuk jadwalnya ya, ini adalah untuk jadwal teman-teman melakukan konfirmasi penggunaan nilai SKD. Jadi di sini kan sudah muncul nih untuk tombol yaitu nilai SKD. Ini kita gunakan nilai SKD. Jadi muncul tombol ini sebenarnya sudah sejak tanggal 18 kemarin ya. Jadi di sini tanggal 18 sampai dengan tanggal 28 ini jadwalnya bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun sebelumnya. Ini untuk melakukan konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS 2023 ini oleh peserta seleksi. Nah, artinya teman-teman kalau misalkan kalian saat ini di akun SSCSN tidak muncul nilai SKD seperti ini, maka teman-teman itu tidak termasuk dalam 3 kriteria yang tadi ya, itu sudah jelas. Nah, kalau misalkan teman-teman muncul tampilan ini, maka nanti konsekuensi yang teman-teman akan dapatkan kalau misalkan teman-teman itu memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023, teman-teman nanti tidak perlu mengikuti SKD tahun 2024. Artinya nanti yang digunakan sebagai dasar penentu kelulusan CPNS tahun ini, yang digunakan itulah nilai SKD di tahun sebelumnya itu. Terus kalau misalkan teman-teman memilih untuk tidak menggunakan nilai SKD tahun 2023, teman-teman harus mengikuti SKD tahun 2024 dan nilai SKD 2023 ini tidak berlaku lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi terkait tentang penggunaan nilai SKD itulah kira-kira seperti itu. Dan tentunya saat ini ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka langkah berikutnya ini adalah belajar dengan rajin ya. Nah, salah satunya misalkan dengan cara ikut bimbel online nih. Nah, terkait tentang bagaimana cara daftar bimbel online yang harganya cukup murah dan juga sudah sesuai dengan mirip simulasi CAT BKN, seluruh materi, latihan soal, tryout dan sebagainya, ini silahkan cek video yang ada di kartu video ini, atau nanti untuk cara daftarnya saya akan sematkan di deskripsi ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.